hadir semua pada pagi hari ini? Jadi untuk kesempatan hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, kita apa dulu? Berdoa. Siapa yang duluan masuk dalam kelas tadi yang hadir dalam sekolah? Siapa? Silakan dipersilakan untuk memimpin doa. Silakan. Memimpin doa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Jadi bagaimana kita harus menjaga kedisiplinan kita dalam belajar ataupun di sekolah ataupun di rumah. Jadi di sini pentingnya kita daftar hadir kita harus rajin datang ke sekolah. Kalau ada halangan, misalkan ada sakit atau ada kendala-kendala yang lainnya, nanti minta izin ke guru kelas. Jadi seperti tadi dia sudah masuk pada awal dalam pembelajaran. Berarti saya Pak Guru beri aplaus untuk yang cepat datang pada pagi hari ini. Berikut pada pagi hari ini kita akan belajar tentang matematika ya. Sebelum kita belajar, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan negara Indonesia, yaitu lagu apa? Indonesia. Dipersilakan untuk kita tadi dipersilakan untuk berdiri. Silakan untuk kembali duduk. Di sini setelah kita menyanyikan
lagu Indonesia Raya. Di sini penting bagi kita untuk menanamkan sikap nasionalisme. Nah, bagaimana sikap nasionalisme kita? Itu menghargai dari para pendahulu kita, para pejuang pahlawan yang berperang dalam merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi kita di saat belajar sini itu dalam bentuk kita kecintaan kita dalam negara Republik Indonesia. Dengan kita belajar di sini terang bisa meningkatkan terang negara menjadi negara yang mampu lewat pendidikan. Jadi di sini pentingnya untuk jiwa nasionalisme. Nah, dalam sini kita akan belajar tentang mengenal operasi bilangan bulat. Jadi sekarang kita belajar tentang materi matematika, yaitu tentang mengenal operasi bilangan bulat. Dalam pembelajaran hari ini tentunya kita harus mengetahui tujuan-tujuan dari pembelajaran. Tujuan dari kita untuk kenapa kita harus belajar mengenal operasi bilangan bulat. Apa sih tujuan kita belajar tentang operasi bilangan bulat? Apa yang akan kita dapatkan setelah kita belajar tentang operasi bilangan bulat? Nah, di sini Pak Guru paparkan juga. Di sini ada tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, di sini beberapa tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, melalui bahan ajar dan media PowerPoint, peserta didik mampu menentukan operasi hitung penjumlahan dan pada bilangan bulat negatif dengan benar. Jadi dengan kita belajar melalui media bahan ajar yang sebentar yang Pak Guru akan bagikan kepada kelompok masing-masing sini. Jadi kita bisa menghitung, mengoperasikan operasi hitung penjumlahan bilangan bulat negatif, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat negatif. Baru berikut yang kedua adalah setelah menonton tayangan video pembelajaran melalui LCD sini, proyektor peserta didik mampu melakukan operasi hitung penjumlahan bilangan bulat negatif dengan cepat. Jadi dengan menayangkan video, tayangkan video, dan melalui video pembelajaran peserta didik ini mampu melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat negatif dengan cepat. Jadi di situ ada video pembelajaran yang melalui sebentar nanti melalui garis bilangan, ada yang dilakukan tanpa menggunakan garis bilangan. Baru yang berikut adalah melalui penugasan yang diberikan pada LKPD dan diskusi kelompok. Jadi sebentar akan ada diskusi, melalui diskusi kelompok peserta didik mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Jadi setelah menayangkan video, setelah melalui mengerjakan LKPD yang ada, setelah mengerjakan melalui diskusi kelompok, nah, jadi peserta didik mampu bisa melakukan operasi memecahkan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung pengurangan dan penjumlahan bilangan bulat negatif dalam kehidupan sehari-hari dengan cepat. Jadi di situ tujuan-tujuan pembelajaran yang akan kita tahu tujuan pembelajaran yang akan kita dapatkan dari pembelajaran ini. Oh, ini ternyata tujuan pembelajaran yang akan kita dapatkan. Nah, di sini baru berikut kita lanjut. Sebelum memulai pembelajaran, di sini Pak Guru sudah bagikan kelompok di sini. Di sini ada kelompok 1, baru kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Jadi di sini ada 4 kelompok. Nah, masing-masing kelompok itu memiliki ada 4 siswa atau 4 peserta didik, yang ada juga yang 3. Nah, di sini Pak Guru akan mulai
membagikan juga LKPD yang ada, baru bahan-bahan ajar yang ada. Sini. Sebelum memulai kuliah, aku akan tampilkan juga materi pembelajaran yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Ya. Ini Pak Guru mulai bagikan bahan ajarnya. Kelompok sini. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya. Baru ada juga sekaligus dengan LKPD yang ada. Ini juga ada LKPD ya. Ini lalui itu kita akan belajar tentang materi penjumlahan bilangan bulat. Nah, di sini tadi disampaikan tentang rumus bilangan bulat ya. Di sini rumus-rumus penjumlahan bilangan bulat. Di sini sudah dijelaskan. Yang kita akan bahas di sini ini. Positif ditambah dengan positif, maka hasilnya positif. Itu dalam rumus kuliah. Sudah ini tentang rumus penjumlahan. Baru saudara contohnya juga situ. Sudah ada contohnya, yaitu misalkan ini dia. Bilangan 3 ditambah dengan 5 sama dengan 8. Ini bilangan 3, angka 3 ini bilangan positif atau bilangan negatif? Bilangan positif. Jadi bilangan positif 5 ditambah dengan 5 yang bilangan positif, maka hasilnya pasti positif. Sudah ada positif hasilnya, yaitu positif 8. Baru berikut yang contoh yang kedua. Yang contoh yang kedua, negatif ditambah dengan negatif sama dengan negatif. Jadi dia akan menjadi bilangan negatif ya. Kalau bilangan negatif dijumlahkan ditambah dengan bilangan negatif, maka hasilnya akan menjadi negatif. Sudah disertakan juga contohnya. Itu juga di dalam LKPD juga, di bahan ajar juga yang perlu sudah bagikan juga di situ tersedia tentang rumus-rumus penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ya. Ini negatif 2 ditambah dengan negatif 3 sama dengan negatif 5. Jadi sini terbukti bilangan negatif ditambah dengan bilangan negatif, maka hasilnya akan menjadi bilangan negatif ini. Yang Pak Guru blok ya. Coba lihat itu. Itu bilangan negatif ditambah dengan bilangan negatif akan menjadi bilangan, ini adalah bilangan negatif. Baru yang berikut, bilangan positif ditambah dengan bilangan negatif, bilangan positif ditambah dengan bilangan positif negatif, bisa menjadi bilangan positif, bisa juga menjadi bilangan negatif. Jadi jika bilangannya lebih besar, bilangan positifnya lebih besar, maka hasilnya akan menjadi bilangan positif. Jika bilangannya negatif, maka lebih besar, maka hasilnya menjadi bilangan negatif. Sudah disertakan juga contohnya seperti ini dia. 8 ditambah dengan negatif 5 sama dengan 3. Dan karena 8-nya ini bilangan positif
positifnya lebih besar dengan bilangan negatifnya adalah 5 ini dia, maka hasilnya menjadi bilangan positif, yaitu positif 3. Baru kebalikannya, 8 ditambah dengan negatif 10 sama dengan negatif 2. Yang lebih besar yang mana? Bilangan negatifnya atau bilangan positifnya? Bilangan Negatif. yang mana bilangan negatifnya? Ya, yang negatif itu ya. Jadi bilangan negatif, karena bilangan negatif lebih besar, yaitu negatif 10 lebih besar, ditambah dengan bilangan positif 3 dan 8, maka hasilnya menjadi bilangan negatif, yaitu negatif 2. Yaitu menjadi negatif 2. Baru berikut, silakan amati yang berikut dia. Jadi dia ada bilangan apa itu? Bilangan negatif ditambah dengan bilangan apa? Bilangan positif. Maka hasilnya apa? Bisa negatif, bisa juga positif. Jadi bilangan negatif ditambah dengan bilangan positif, bilangan negatif ditambah dengan bilangan positif bisa menjadi bilangan positif, bisa juga menjadi bilangan negatif. Nah, jika bilangan positif lebih besar, maka hasilnya menjadi bilangan positif. Jika negatif yang lebih besar, maka hasilnya menjadi negatif. Nah, sudah ada contohnya juga di sini, yaitu negatif 5 ditambah dengan 9 sama dengan 4. Bilangan positif ya, 4. Karena yang lebih besar adalah bilangan positifnya. Nah, sekarang Pak Guru mau tanya ya. Setelah menyimak dari penjelasan Pak Guru tentang rumus penjumlahan bilangan bulat, Pak Guru ingin bertanya, mengapa bilangan positif ditambah dengan bilangan negatif hasilnya menjadi bilangan positif? Siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Karena bilangan positifnya lebih besar. Kita kasih apa? Kasih P, kasih O, kasih P. Tok. Sekali lagi. Tok. Berkali-kali. Tok, tok, tok. Nah, terima kasih kepada Putri yang menjawab pertanyaan dari Pak Guru dan berhasil menjawab pertanyaan. Nah, sekarang jika bilangan negatifnya lebih besar, maka hasilnya negatif ya, ini ya. Jadi bilangan negatif ditambah dengan bilangan positif, dia bisa menjadi bilangan negatif dan bisa menjadi bilangan positif. Kalau bilangan negatif ditambah dengan bilangan positif, mengapa hasilnya menjadi bilangan negatif? Kenapa? Karena negatif lebih besar. Ya, tepuk tangan dulu. Karena bilangan negatifnya lebih besar daripada bilangan positifnya, sehingga itu hasilnya menjadi bilangan negatif. Oke, sekarang kita lanjut. Kita lanjut pada rumus pengurangan bilangan bulat. Kita lanjut di rumus pengurangan bilangan bulat ya. Di sini ada rumus pengurangan bilangan bulat. Nah, di sini kalau tadi rumus penjumlahan. Nah, sekarang rumus pengurangan bilangan bulat ya. Positif dikurang dengan bilangan positif, maka hasilnya bisa menjadi bilangan positif,
dan bisa juga menjadi bilangan negatif. Kenapa? Jika bilangan pertama lebih besar, maka hasilnya positif. Dan jika bilangan kedua lebih besar, maka hasilnya menjadi negatif. nah, mana bilangan pertama dan bilangan keduanya? Yang mana? Coba tunjuk, siapa yang bisa? Mana? Yang ini. Ini yang bilangan pertamanya ya. Ini bilangan yang kedua. Nah, seperti di contoh ini dia. 5 dikurang 2 sama dengan 3. Positif dia atau negatif itu? Positif. Karena bilangan pertamanya lebih besar. Ini dia, yaitu bilangan 5-nya. Karena bilangan 5-nya pertama lebih besar, maka hasilnya sudah pasti positif. Kalau jika bilangan keduanya lebih besar, ini bilangan keduanya lebih besar yaitu 9, maka hasilnya menjadi negatif. Coba lihat itu. 5 dikurang 9 berarti kita bisa balik. 9 dikurang 5 berarti 4. Karena yang bilangan kedua lebih besar, maka hasilnya menjadi negatif, yaitu negatif. Nah, baru berikut. Bilangan negatif dikurang dengan bilangan negatif bisa menjadi bilangan positif, bisa juga menjadi bilangan negatif ya. Bilangan negatif dikurang dengan bilangan negatif bisa menjadi bilangan positif, bisa juga menjadi bilangan negatif. Jika bilangan pertama lebih besar, maka hasilnya positif. Dan jika bilangan kedua lebih besar, maka hasilnya negatif. Contohnya, iya ya. Ini sudah saya ada. Contohnya, negatif 2 dikurang negatif 5 sama dengan negatif 2 ditambah 5. Kenapa dia bisa jadi tambah? Hah? Ini. Kurang dengan kurang, dia dikelar perkalian, maka biar dia menjadi bilangan positif ya. Jadi kurang dengan negatif menjadi positif ya. Bisa paham sampai sini? Bisa. Nah, sekarang negatif 2 ditambah 5 sama dengan 3. Karena bilangan pertamanya lebih besar, maka hasilnya menjadi positif ya. Berikut yang kedua, tambah bilangan positif dikurang dengan bilangan negatif, hasilnya menjadi positif. Positif dikurang dengan negatif menjadi positif ya. Ini sudah ada contohnya. 1 dikurang negatif 5 sama dengan 1 ditambah 5, jadi negatif. Kalau dengan kurang menjadi positif ya. Jadi 1 menjadi tambah 5 menjadi 6. Dan seterusnya dia. Lalu ini dia, contoh yang kedua ini dia. Negatif kurang dengan bilangan positif, hasilnya menjadi bilangan negatif ya. Contohnya, misalnya ini dia. Negatif 2 dikurang, karena negatif dengan positif dia menjadi apa? Menjadi apa dia? Negatif dengan positif menjadi apa? Negatif. Dia menjadi negatif ya. Kalau positif dikurang dengan negatif bertemu dengan negatif menjadi negatif. Kecuali negatif dengan negatif menjadi dia positif, ataupun positif dengan positif menjadi positif ya. Harus diingat ini rumus ini ya. Seperti baru sudah sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang contoh yang berikutnya. Misalnya, bilangan positif dikurang bilangan negatif menghasilkan bilangan positif. Contohnya, di sini kan kurang bertemu dengan bilangan negatif. Kurang bertemu dengan negatif. Negatif dengan negatif ini menjadi bilangan Positif. positif ya. Menjadi bilangan positif ini ya.
Ini kurang dengan kurang menjadi bilangan positif ya. Seperti ini dia. 1 dikurang negatif 5, maka 1 ditambah dengan 5. Yang kurang dikurangi dia menjadi tambah ya. Jadi tambah ini dia. Berarti 1 ditambah 5 jadi sama dengan 6. Baru berikutnya contoh yang kedua. Negatif kurang bilangan positif. Ini kan negatif dengan positif. Negatif dengan positif menjadi negatif ya. Berarti di sini jadi kurang. Negatif 2 kita salin negatif 2. Tetap ini jadi karena negatif dengan positif tetap jadi kurang. Berarti negatif 2 kurang 5 menjadi negatif 7. Nah, tadi apa? Yang sudah ada 2. Ada 2 debit utang tambah 5 lagi utangnya menjadi jumlahnya menjadi 7 ya. Ini ya. Negatif 2 dikurang negatif 5 berarti hasilnya menjadi negatif 7. Sampai di sini ada pertanyaan? Sudah jelaskah untuk penjelasan penggunaan pengingat ini tentang materi ada? Sudah jelas? Sudah. Sekarang kita lanjut pada video pembelajaran ya. Sekarang Pak Guru akan tayangkan video pembelajaran. Di sini. Contoh 1 tentang penjumlahan. Hitunglah 2 tambah 3. Mula-mula Iko berada pada posisi positif 2 tambah 3 berarti lompat maju 3 langkah. Hasilnya Iko berada pada posisi positif 5 berarti 2 tambah 3 sama dengan 5. Sini dan video pembelajaran ini coba kalau pinjam alat peragamnya ini ya. Ini alat peraga tentang yang seperti yang ya. Di sini alat peraganya tentang garis bilangan ya. Di sini masing-masing kelompok nanti akan memperagakan juga tentang cara menghitung garis bilangan sesuai dengan alat peraga yang Pak Guru bagikan ke masing-masing kelompok ya. Di sini Pak Guru hanya memberikan contoh penjelasan tentang garis bilangan ya. Di sini dia dalam penjelasan 2 ditambah dengan 3. 2 dan 3 itu bilangan positif atau bilangan negatif? Positif. Bilangan positif. Nah, seperti itu. Awalnya kodok berada pada titik 0. Bilangan sekarang 2. Aku tanya, 2 bilangan positif? Positif. Maka kodoknya lompat maju sebanyak 2 langkah ya. 1, 2. Jadi ini 1, 2. Berarti pada situ dia berhenti pada posisi 2 ya. Posisi 2. Langkah yang kedua. Nah, sekarang tambah 3. Tambah berarti dia tambah lagi maju sebanyak 3 langkah ke depan. Karena dia bilangan positif maka kodoknya maju lingkaran 3 langkah ke depan. Maka hasilnya 1, 2, 3 langkah. Dia berhenti pada posisi berapa? 5. Maka hasilnya adalah 2 ditambah dengan 3. Hasilnya menjadi positif 5. Sekarang kita lanjut pada video berikutnya lagi. Contoh 2 tentang penjumlahan. Hitunglah negatif 1 tambah 5. Mula-mula Iko berada pada posisi negatif 1 tambah 5 berarti lompat maju
5 langkah. Hasilnya, Iko berada pada posisi positif 4. Berarti negatif 1 tambah 5 sama dengan positif 4. Jarang, aku jelaskan lagi tentang video pelajaran ini ya. Sekarang kembali ke titik 0 ya, dia kodoknya kembali ke titik 0. Ini. Titik 0. Di sini hitunglah penjumlahan berikut, yaitu negatif 1 ditambah dengan 5. Waktu bilang kemarin, kalau dia bilangan negatif, dia maju atau mundur? Ya? Mundur. Berarti dia mundur karena itu bilangan negatif 1, berarti dia mundur 1 langkah. Mundur 1 langkah di sini. Di negatif 1 ya. Di negatif 1. Tidak mundur di negatif 1. Baru berikut ditambah dengan negatif 5. Tambah berarti dia Maju. Nah, 5-nya itu bilangan positif ya. Maka dia maju 5 langkah ke depan. Majunya gimana? Ke arah kanan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Maka 5 ya. Ini. Maka hasilnya adalah negatif menjadi positif 4 ya. Jadi menjadi 4 hasilnya. Berarti negatif 1 ditambah dengan positif 5. Negatif 1 ditambah dengan 5 hasilnya adalah 4. Ya, 4 ya. Jadi mula-mulanya kodoknya mundur. Karena dia negatif 1, dia mundur 1 langkah ke belakang. Baru karena dia tambah, berarti dia maju 1, 2, 3, 4, 5. Dia berhenti pas 5 langkahnya pada angka 4. Berarti hasilnya adalah 4 ya. Sekarang kita lanjut. Contoh 3 tentang penjumlahan. Hitunglah negatif 7 tambah 6. Mula-mula Iko berada pada posisi negatif 7 tambah 6, berarti lompat maju 6 langkah. Hasilnya, Iko berada pada posisi negatif 1. Berarti negatif 7 tambah 6 sama dengan negatif 1. Sekarang yang tadi itu ya. Sekarang dia tadi yang di 0 ya. Di 0. Kembali 0 tadi. Itu negatif 7. Berarti dia mundur 7 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia berarti pasti negatif 7 ya. Baru tambah. Berarti dia maju 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas dia berhenti pada Negatif negatif 1. Berarti hasilnya adalah negatif 1. Sekarang sudah jelas tentang video pembelajaran yang dia? Sekarang kita akan melihat video pembelajaran tanpa menggunakan garis bilangan ya. Kalau tadi kita menggunakan garis bilangan, sekarang kita menggunakan tanpa garis bilangan ya. Pertama ini kita akan membahas cara pengurangan bilangan bulat. Silakan disimak dengan baik, namun sebelumnya jangan lupa untuk tetap bukukannya. Sebelum kita memulai untuk membahas soalnya atau menyelesaikan soal-soalnya, ada kata kunci yang akan kita gunakan untuk memudahkan pengerjaan soal pengurangan bilangan bulat. Yang pertama, tanda positif ataupun negatif mengikuti angka terbesar. Kemudian yang kedua, jika tandanya sama, maka dijumlahkan. Yang ketiga, jika tandanya berbeda, maka dikurangkan.
angka terbesar dikurangkan dengan angka terkecil. Ini adalah kata kunci yang akan membantu kita atau memudahkan kita dalam mengerjakan soal-soal pengurangan bilangan bulat. Kita mulai dari soal yang pertama. 8 dikurang 12. Kita perhatikan di sini ada dua bilangan ya. Yang paling depan atau angka 8 ini merupakan bilangan positif. Kemudian dikurang 12 sama artinya dengan negatif 12 karena di sini ada tanda negatif atau tanda kurang ya. Di sini berarti negatif 12. Ada dua bilangan, berarti bilangan positif dan bilangan negatif. Yang pertama pada kata kunci tanda positif atau negatif mengikuti angka terbesar. Kita perhatikan di sini angka terbesar bilangan positif ataukah negatif. Yang terbesar adalah negatif 12, berarti ini adalah bilangan negatif yang paling besar. Sehingga di sini juga kita tuliskan tanda negatif. Berikutnya, yang mana yang akan kita gunakan kata kuncinya, yang kedua atau yang ketiga? Yang kedua, jika tandanya sama maka dijumlahkan. Ini tidak sama ya, berarti yang kita gunakan adalah kata kunci yang ketiga. Jika tandanya berbeda maka dikurangkan. Ini jelas berbeda karena ada positif dan negatif, maka akan kita kurangkan. Angka terbesar dikurangkan dengan angka terkecil. Yang terbesar adalah 12, maka dikurangkan dengan yang terkecil yaitu 8. 12 dikurang 8 sama dengan 4. Maka hasil akhirnya yaitu negatif 4. Soal kedua, 37 dikurang 81. Perhatikan angka yang terbesar positif atau negatif. Masih sama, yang terbesar di sini adalah negatif yaitu negatif 81. Maka di sini tuliskan juga tandanya negatif karena yang terbesar adalah negatif. Kemudian kita kurangkan angka terbesar dengan angka terkecil yaitu 81 dikurang 37, hasilnya 44. Maka hasil akhirnya adalah negatif 44. Soal ketiga, negatif 12 dikurang 9. Kita perhatikan dari depan terlebih dahulu. Negatif 12 berarti bilangan negatif. Dikurang 9 sama saja artinya dengan negatif 9. Berarti ini juga bilangan negatif. Kedua-duanya adalah bilangan negatif. Maka tentu hasilnya juga adalah negatif. Atau kalian juga bisa bayangkan untuk bilangan negatif itu kita umpamakan hutang dan untuk bilangan positif itu kita umpamakan uang ya. Jadi di sini kamu berhutang 12, kemudian berhutang lagi 9, maka hutangnya semakin banyak ya. Jadi di sini sehingga negatif atau hutang. Nah di sini sama-sama bilangan negatif. Jika tandanya sama maka dijumlahkan. Ini yang akan kita gunakan kata kuncinya. Kita jumlahkan 12 ditambah 9 yaitu hasilnya 21. Sehingga hasil akhirnya menjadi negatif 21. Yang keempat, negatif 137 dikurang 13. Perhatikan ini juga sama-sama bilangan negatif. Maka hasilnya juga negatif. Selanjutnya, karena ini sama-sama negatif, maka akan kita jumlahkan 137 ditambah 13, hasilnya sama dengan 150. Maka hasil akhirnya adalah negatif 150. Berikutnya 24 dikurang 13. Perhatikan bilangan yang terbesar di sini adalah bilangan positif yaitu 24. Maka di sini juga tandanya positif. Namun tidak perlu dituliskan tanda positif ya jika hasilnya positif. Jika tandanya berbeda maka dikurangkan. Berarti kita kurangkan 24 dikurang 13 hasilnya sama dengan 11. Untuk soal nomor 5 ini adalah pengurangan biasa yang sering kita temui ya. Kemudian yang keenam, 38 dikurang 26. Perhatikan angka yang terbesar di sini adalah bilangan positif yaitu 38. Maka hasilnya juga positif, tidak perlu kita tuliskan. Selanjutnya langsung dikurangkan saja yaitu 38 dikurang 26 hasilnya sama dengan 12. Contoh yang ketujuh yaitu 20 dikurang negatif 15.
Perhatikan untuk soal nomor 7 ini berbeda ya. Di sini ada dua tanda yang bertemu ya. Negatif ketemu dengan negatif. Jika negatif ketemu negatif, ini akan berubah menjadi positif. Maka kita ubah menjadi 20 turunkan. Kemudian tadi negatif ketemu negatif menjadi positif. Berarti di sini berubah menjadi tambah. Dan 15-nya kita turunkan menjadi 20 ditambah 15. Ini langsung dijumlahkan saja. 20 ditambah 15 hasilnya sama dengan 35. Break. Jadi di sini ya, kalau dijelaskan kembali lagi tentang penjumlahan kekurangan. Nah, di sini sudah jelaskan tadi. Sesuai dengan rumus yang tadi ya. 20 dikurang dengan negatif 15 sama dengan berapa? Di sini kan 20, berarti dia turun. Kurang bertemu dengan bilangan negatif ini dia menjadi bilangan positif ya, seperti yang tadi Pak Guru bilang. Negatif bertemu dengan negatif hasilnya menjadi positif. Positif dengan positif menjadi positif. Positif dengan negatif menjadi negatif. Negatif dengan positif menjadi negatif. Nah, kembali lagi tadi. Negatif bertemu dengan negatif menjadi bilangan positif. Berarti otomatis di sini 20 ditambah dengan 15. Jadi 20 tambah 15 sama dengan 35. Ya. Sekarang lihat lagi contoh yang kedelapan. Yang 40 dikurang negatif 7. Di sini juga negatif ketemu negatif, berarti berubah menjadi positif. Kita tuliskan menjadi 40-nya terus, tidak berubah. Kemudian negatif ketemu negatif menjadi positif, berarti di sini tambah. 7-nya tinggal kita tuliskan kembali. 40 ditambah 7 sama dengan 47. Soal yang ke-9, negatif 14 dikurang negatif 19. Perhatikan ini juga negatif ketemu negatif sehingga berubah menjadi positif. Kita selesaikan. Perhatikan di sini yang pertama negatif 14 ini tidak berubah ya. Jadi ini kita turunkan negatif 14. Ini tadi sudah berubah menjadi tambah dan 19-nya diturunkan. Sehingga menjadi negatif 14 ditambah 19. Di sini berarti ada dua bilangan ya, bilangan negatif dan bilangan positif. Kita perhatikan angka terbesarnya, yang terbesar negatif ataukah positif. Di sini yang terbesar adalah bilangan positif yaitu 19. Maka tandanya mengikuti angka terbesarnya 19 atau positif 19. Maka tandanya di sini juga adalah positif ya. Untuk positif tidak perlu dituliskan. Selanjutnya ini adalah dua bilangan yang berbeda ya. Maka kita kurangkan angka yang paling besar mengurangkan angka yang paling kecil. Angka yang paling besarnya 19 dikurang dengan angka yang terkecil yaitu 14. 19 dikurang 14 hasilnya sama dengan 5. Yang terakhir negatif 231 dikurang negatif 13. Ini kita akan ubah menjadi positif. Dan yang di awal ini adalah bilangan negatif, maka kita turunkan, jangan dirubah ya jika di awal. Negatif 231 di sini kemudian berubah menjadi tambah 13-nya kita turunkan. Sekarang perhatikan menjadi negatif 231 ditambah 13. Perhatikan angka terbesarnya. Angka terbesar adalah bilangan negatif, yaitu negatif 231. Karena yang paling besar adalah negatif, maka di sini tuliskan kembali tanda negatif. Selanjutnya, angka yang berbeda akan kita kurangkan. Maka kita kurangkan yang besar mengurangkan yang kecil. 231 dikurang 13. Hasilnya 218. Maka hasil akhirnya menjadi negatif 218. Sudah jelas untuk videonya? Tidak ada pertanyaan? Kalau sudah tidak ada pertanyaan, sekarang silakan buka tugas di LKPD yang Pak Guru bagikan di masing-masing kelompok. Silakan kerjakan tugas di LKPD yang ada ya.
situ juga ada tugas LKPD-nya ya. Di situ di LKPD dia ada memuat tentang tugas-tugas kalian yang akan kalian masing-masing kelompok pecahkan ya. Ya. Nah, sama kan kita contoh. Silakan masing-masing kelompok. Nah, kalian bisa mencari referensi lain yang ada di lewat video tadi yang Pak Guru tayangkan lewat media pelajaran, dan juga bahan ajar yang Pak Guru bagikan, dan poin-poin yang setelah yang Pak Guru tadi terangkan tadi di layar proyektor ya. Silakan silakan. Jadi di sini ya. Nanti setelah menyelesaikan LKPD, nanti masing-masing kelompok mempresentasikan hasilnya, ya. Nanti berdiri saja, nanti Pak Guru mana yang Pak Guru tunjuk, itu yang mempresentasikan hasilnya, ya.
Sudah selesai semua? Aku 1 menit lagi ya. Setelah itu dia presentasi untuk tiap nomor mewakili langsung. Sudah selesai semua?
dari masing-masing kelompok ya. Dari masing-masing kelompok. Silakan untuk nomor 1. Kelompok mana yang bisa nomor 1? Presentasikan nomor 1. Ya, kelompok 2, silakan kelompok 2. Sekarang kelompok 2. Presentasi di depan sini aja. Langsung presentasi di depan. Sini mewakili. Siapa yang mewakili? Yang mewakili? Nah, sini. Langsung. Nah, teman-teman langsung. Satu orang Pak pegang. Satu teman. Soalnya langsung. Tadi apa? Jadi dia mundur dari 0 sampai negatif 8. Baru dia maju 4 kali. Karena dia soalnya tambah 4 kan? Berarti dia menjadi negatif 4. Jadi negatif 8 ditambah dengan 4 hasilnya berapa? Kelompok 2 negatif 4. Ya, benar sekali. Kita kasih apa? Kasih T, kasih O, kasih P. Sekali lagi. Tok. Baru berikut yang nomor 2. Kelompok berapa yang nomor 2? Kelompok 4? Oh, oke. Kelompok 4 sini saya. Di sini saya kelompok 4. Sini saya. Sini saya langsung kelompok 4. Memperagakan. Satu orang pegang. Cepat. Langsung. Memperagakan langsung. Nah, kelompok 4. Bagaimana? Ya, pegang. Nah, dia memperagakan. Nah, siap. Gimana? Soalnya dari 0 ya. Baru soalnya berapa? Soalnya berapa? 3 dikurang 3 positif 3 1 berarti maju berapa langkah? 3 langkah sampai di posisi 3. Baru kurang berapa? Dikurang negatif 9 atau? Kurang negatif 9. Berarti dia bagaimana? 9 sampai berapa hasilnya? Berapa hasilnya? Negatif 6. Coba lihat yang nomor 2 hasilnya berapa? 6. Hah? Positif 6. Positif 6 hasilnya. Karena tapi yang bisa memperbaiki. Kelompok mana yang bisa memperbaiki? Oke. Silakan kelompok 1 yang memperbaiki. Kelompok 1, ayo. Nggak apa-apa yang salah ya. Nanti perbaiki. Nanti lihat yang kelompok 1 peragakan ya. Nah, siap. Ya. Mundur 3 langkah. Oke. Ya, jadi positif ya, jadi tambah. Jadi tambah berapa? 9. Berarti dia maju. Oke. 1 2 3 4
Nomor 3 sudah sempat. Nomor 5. Nomor 5 siapa yang bisa yang soal berikutnya? Hasilnya adalah kelompok 3. Silakan kelompok 3. Yang terakhir, nomor terakhir. Yang nomor terakhir. Tanpa menggunakan garis bilangan langsung. Ya kan? Hah? Nah, jadi berarti hasilnya adalah yang nomor terakhir hasilnya berapa? 5. Jadi itu kan ibu membeli roti brownies 2 kotak ya, yang sudah diisi menjadi 8 bagian ya. Jadi 8 bagian, 4 biji diberikan kepada Fatih, baru 4 bijinya diberikan kepada Fatimah, dan 15 bijinya lagi diberikan pada tetangga. Maka hasilnya tersisa 5 biji, karena yang tadinya 8 dikurang dengan 4 yang diberikan, dikurang lagi dengan 4 lagi, dan dikurangi dengan 15. Berarti tersisa 5 biji roti. Oke, beri ampun pada kelompok 3. Kasih P, kasih O, kasih P. Berkali-kali. Oke. Setelah melakukan kegiatan dari LKPD tadi, kita Pak Guru kasih soal kuis ya. Pak Guru kasih soal kuis. Nah, yang game. Nah, sekarang siapa yang paling cepat yang menjawab dengan benar ya? Ya. Soal nomor 1. Yang negatif 3 ditambah dengan 8. Ayo. Siapa? Oh, kelompok 1 sudah siap? Oke, kelompok 1. Berapa kelompok 1? Hasilnya berapa? Berapa? Ya? 5. Negatif 3 ditambah dengan 8 hasilnya 5. Benar? Benar. Oke, beri aplaus untuk kelompok 1. Oke. Kasih O, berkali-kali. Oke, kita lanjut. Sekarang yang nomor 2. Ayo, silakan nomor 2. Oh, nah, silakan yang kelompok 4. Berapa hasilnya? 9 ditambah dengan negatif 4. Positif 5. Ya? Positif 5. Jadi 9, dia maju 9 langkah ya. Coba perhatikan sini. Coba. Tadi sini. Baru diuji ya. Diuji. Berapa 9? Dia maju 9 kali toh. Pada posisi 9 di sini. Baru dia mundur 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Berarti dia berhenti pada posisi 5. Berarti hasilnya adalah Positif 5. ya, posisi. Oke, benar. Beri aplaus untuk kelompok 4. Kasih P, Kasih O, kasih P. berkali-kali. Oke. Nah, sekarang di sini setelah mempelajari materi bilangan bulat tadi, pengurangan bilangan bulat, di sini kita bisa simpulkan ke pelajaran yang kita dapat kita ambil, yaitu kita harus ketahui bahwasanya harus sesuai dengan rumus ya. Seperti tadi, jika bilangan positif ditambah dengan bilangan negatif, maka hasilnya bisa menjadi bilangan positif dan bisa menjadi bilangan negatif. Ya, tergantung.
Jika lebih besarnya bilangan positif, maka hasilnya menjadi bilangan positif. Kalau bilangan negatifnya lebih besar, maka menjadi bilangan negatif. Oke. Nah, sekarang untuk setelah memberi kesimpulan, nanti setelah pembelajaran hari ini, Pak Guru akan bagikan soal evaluasi, ya. Pak Guru bagikan soal evaluasi. Nanti Pak Guru bagikan soal evaluasinya di masing-masing peserta didik, ya. Masing-masing peserta didik mendapatkan hasil evaluasi, nanti sebentar akan dikerjakan, dan hasilnya nanti akan kalian, hasilnya Pak Guru akan minta pada pembelajaran berikutnya, ya. Nanti hasil soal evaluasi yang itu kalian kerjakan, baru Pak Guru minta hasilnya pada pembelajaran berikutnya, ya. Masih ada pertanyaan sampai sini? Sudah jelas semua? Ya, oke. Sekarang kita pada pembelajaran. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu daerah, ya. Jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita menyanyikan lagu daerah, yaitu lagu daerah kita, yaitu daerah Sekolah Mulia, yaitu Tano Tano. Kita nyanyi sama-sama, ya. Sudah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tapi jangan lupa tadi soal evaluasi yang Pak Guru bagikan nanti dikerjakan setelah pembelajaran, baru Pak Guru minta hasilnya setelah pembelajaran berikutnya, ya. Nanti kalian kerjakan, baru hasil pembelajarannya, hasil dari soal jawaban kalian dikumpulkan setelah pembelajaran berikutnya, nanti pada pembelajaran berikutnya. Nah, karena kita tadi memulai pembelajaran ini dengan doa, maka kita harus tutup pembelajaran juga dengan doa. Nah, silakan untuk menutup pembelajaran hari ini. Silakan untuk menutup pembelajaran hari ini. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir
Pak Guru tutup pembelajaran hari ini dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.